dalam hati kaum muslimin sekalian, mengingat terjadinya perbedaan dalam penentuan 1 Syawal pada saat sekarang ini. Ada sahabat kita yang sudah melaksanakan Idul Fitri pada hari kemarin, dan ada juga sebagian yang sudah melaksanakan Idul Fitri pada saat sekarang ini kaum muslimin sekalian. Namun hal yang demikian, kita sepakat bahwa memang Idul Fitri jatuh pada 1 Syawal, hanya berbeda pada metode penentuan awalnya saja. Sahabat juga pernah berbeda dalam penentuan waktu salat asar ketika di Bani Khuzaizah. Apakah sahabat memilih untuk salat di perjalanan atau memilih untuk salat ketika sampai di Bani Khuzaizah? Uniknya kaum muslimin sekalian, Nabi tidak melarang yang keduanya. Nabi mendiamkan dan tidak menyalahkan sahabat yang salat di perjalanan ketika di Bani Khuzaizah, dan tidak menyalahkan sahabat yang melaksanakan salat sesampainya di Bani Khuzaizah. Titik persamaan ini memberikan kita pemahaman bahwa makna dan intisari dari kata toleransi harus kita tanamkan di dalam hati kita kaum muslimin sekalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Agar penyampaian khatib tidak mengambang pada kesempatan kali ini, khatib ingin memberikan tema khutbah khatib pada kesempatan kali ini dengan judul 3 kunci sukses Ramadan yang telah kita lalui. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Lebaran atau momentum Idul Fitri hampir dirayakan selalu diwarnai dengan gegap gempita oleh setiap umat Islam di seluruh penjuru antero dunia. Gema takbir dikumandangkan di malam harinya. Kalaulah bapak dan ibu serta sahabat-sahabat kami menyaksikan tadi malam para perantau Maghrib berkolaborasi dengan masyarakat Maghrib yang tinggal di kampung sudah melaksanakan yang namanya pawai takbiran tadi malam. Hal itu sudah mengobati sedikit kerinduan kita tentang kampung halaman yang sempat tertunda oleh penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, mayoritas dari kita mengenakan pakaian serba baru. Makanan-makanan khas dan istimewa dihidangkan di rumah, serta bersiap untuk pergi silaturahmi menuju tempat sanak saudara kita, dan ada juga yang berkunjung ke tempat wahana hiburan yang menarik. Umat Islam merayakan momentum yang kita sebutkan dengan hari kemenangan. Tapi perlu kita pertanyakan kaum muslimin, hari kemenangan atas apa yang kita raih? Idul Fitri tiba ketika umat Islam selesai menjalankan ibadah wajib puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Sepanjang bulan suci tersebut, kita menahan lapar, haus dan hal-hal lain yang membatalkan ibadah puasa kita, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Secara bahasa kaum muslimin sekalian, shaum atau puasa memang bersinonim dengan kata imsak yang artinya menahan. Ramadan merupakan arena kita berlatih menahan diri dari segala macam godaan material yang bisa membuat kita menjadi lupa diri kaum muslimin sekalian. Proses latihan tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan terhadap hal-hal yang sebelumnya halal, seperti makan dan minum. Inilah proses penempaan diri kita kaum muslimin wal muslimat sekalian. Bila manusia mampu menahan yang halal saja, sudah pasti kita mampu menahan sesuatu yang sifatnya haram. Selayaknya puasa itu ibaratkan pekan ujian bagi mahasiswa di sekolah. Selama beberapa waktu itu, murid digembleng untuk belajar lebih serius, mengurangi jam bermain, dan menghindari hal-hal lain yang bisa membuat hasil ujian tersebut rusak. Ramadan tentu lebih dari sekadar latihan. Ramadan merupakan wahana penempaan diri, sekaligus saat-saat dilimpahkan rahmat, ampunan, dan itqun minan nar, pembebasan dari siksa api neraka. Aktivitas ibadah sunnah diganjar dengan pahala wajib, dan aktivitas wajib dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa beruntungnya kita kaum muslimin masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati dan mengambil pelajaran dari bulan suci ini.
selayaknya siswa di sekolah yang mendapatkan rapor selepas melewati masa-masa krusial. Demikian pula orang-orang yang berpuasa setelah melewati momen-momen penting sebulan penuh. Umat Islam berhak mendapatkan rapor kelulusannya kaum muslimin sekalian. Apa rapor tersebut? Adalah predikat takwa seperti yang dijanjikan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Takwa merupakan derajat tertinggi seorang manusia di hadapan Tuhannya. Seberapa tinggi derajat mulia manusia tergantung seberapa tinggi tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Namun dalam konteks Ramadan tentunya takwa tidak bisa serta-merta hanya diraih dengan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja kaum muslimin sekalian. Ada yang lebih substansial yang daripada itu, yaitu menahan dari sifat ketergantungan kita kepada yang lain, termasuk ketergantungan kita kepada hawa nafsu kita. Orang-orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh akan mencegah dirinya dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya terhadap perbuatan yang dapat merusak ibadah puasanya kaum muslimin. Jikalau tanpa menahan hal yang demikian, puasa kita mungkin sah secara fikih, namun belum tentu bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju'." Banyak orang-orang yang berpuasa namun dia tak mendapatkan apa-apa dari puasanya melainkan lapar dan dahaga saja. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan telah kita lewati dan tak ada jaminan kita akan bertemu dengan Ramadan tahun depan. Hanya doa senjata utama yang dapat kita andalkan. Semoga kita dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun depan. Kalaupun apa tanda-tanda kita dalam mencapai kesuksesan di Ramadan ini kaum muslimin sekalian, jangan-jangan kita seperti yang disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW tadi, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja tanpa pahala. Masyaallah muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Jika standar capaian tertinggi kesuksesan